Pernah kebayang nggak sih, kalau ada tempat yang kelihatannya damai banget, tapi ternyata punya masa lalu yang, wah, dahsyat luar biasa. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal Danau Toba. Percaya atau enggak, surga yang satu ini lahir dari api dan bencana yang nyaris mengubah dunia. Kalau kita lihat sekarang, ya beginilah Danau Toba. Tenang, luas, megah. Susah banget ngebayangin kalau danau vulkanik terbesar di dunia ini, Permata di jantung Sumatera sebenarnya adalah bekas luka dari sebuah ledakan raksasa. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya surga ini bisa lahir dari neraka? Karena di balik airnya yang tenang ini, tersimpan kisah letusan super dahsyat yang dampaknya benar-benar mengguncang seluruh planet kita. Oke, untuk paham seberapa dahsyat letusannya, kita mulai dulu dari ukurannya sekarang. Skala Danau Toba yang luar biasa besar ini, itu udah jadi petunjuk pertama dari kekuatan yang tersembunyi di bawahnya. Coba dibayangin, panjang danau ini tuh sekitar 100 km, lebarnya 30 km, dan luas totalnya lebih dari 1.100 km persegi. Ini bukan sekedar danau biasa, teman-teman. Ini adalah raksasa geologis, sebuah kawah super besar yang disebut kaldera. Dan raksasa ini lahir dari sebuah peristiwa yang luar biasa dramatis. Yuk, kita mundur jauh ke masa lalu, ke momen saat letusan Super Toba terjadi, sebuah kekuatan yang ikut membentuk dunia. Peristiwa ini terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Mungkin kedengarannya lama banget ya, tapi dalam skala waktu geologi, ini tuh kayak baru kemarin. Dampaknya begitu besar sampai-sampai ikut membentuk sejarah planet dan bahkan mungkin spesies kita sendiri. Kekuatannya itu ada di level VEI 8 di indeks letusan vulkanik. Itu skala paling tinggi loh, paling mentok. Biar ada gambaran, letusan Krakatau yang legendaris itu cuma VEI 6. Jadi ini benar-benar super erupsi. Peristiwa super langka yang cuma terjadi beberapa kali aja dalam sejarah planet kita. Letusan ini memuntahkan lebih dari 1.000 km kubik material vulkanik. Itu cukup untuk menyelimuti separuh benua dengan lapisan abu tebal. Ini adalah salah satu letusan terbesar yang pernah disaksikan planet kita dalam 25 juta tahun terakhir. Luar biasa. Dan ternyata letusan dahsyat ini adalah puncaknya. Jadi Gunung Toba ini udah pemanasan dulu. Ada letusan besar sekitar 800.000 tahun lalu, terus 500.000 tahun lalu, tapi letusan yang ketiga, 74.000 tahun lalu, nah inilah yang paling dahsyat, yang akhirnya menciptakan kaldera raksasa yang kita lihat hari ini. Dampak letusan ini nggak berhenti di Sumatera aja. Kekuatannya begitu besar sampai memicu apa yang disebut musim dingin vulkanik yang mengubah iklim di seluruh planet. Bayangin deh, selimut abu yang super tebal menyelimuti atmosfer, menghalangi sinar matahari selama bertahun-tahun. Akibatnya, suhu global anjlok turun drastis sekitar 3-5 derajat Celcius. Jejak abunya ini bahkan ditemukan ribuan kilometer jauhnya dari India sampai Tiongkok. Ini bukti nyata jangkauan global dari bencana ini. Bencana ini bahkan memicu perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Apa benar letusan Toba hampir memusnahkan manusia? Teori awal yang disebut bencana Toba bilang begitu. Tapi, bukti-bukti baru menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Kelihatannya, dampaknya ke populasi manusia itu beda-beda di tiap wilayah. Ada kelompok yang mungkin sangat menderita, tapi ada juga yang berhasil beradaptasi dan bertahan. Tapi dari kehancuran yang masif ini muncul sebuah penciptaan yang indah. Sekarang kita balik lagi ke Sumatera, buat melihat gimana kawah raksasa ini berubah jadi danau surga yang kita kenal. Proses terbentuknya tuh keren banget. Jadi gini, pertama, letusan super dahsyat itu mengosongkan kantong magma raksasa di bawah tanah. Kosong kan? Nah, kedua, tanah di atasnya ambruk, ambles, dan ngebentuk cekungan super besar. Ketiga, ribuan tahun kemudian, cekungan ini keisi air hujan, jadilah danau. Eits, belum selesai. Terakhir, sisa tekanan magma dari bawah itu mendorong lagi dasar kawahnya ke atas. Dan inilah yang jadi Pulau Samosir. Warisan Toba ini nggak cuma terukir di bebatuan, tapi juga di dalam denyut nadi peradaban manusia. Dari api dan air ini, lahirlah sebuah budaya yang sangat unik. Danau ini kemudian menjadi jantungnya budaya Batak. Selama ribuan tahun, mereka hidup berdampingan dengan lanskap dramatis ini, menciptakan tradisi, bahasa, dan sistem kepercayaan yang khas, yang semuanya dibentuk oleh danau yang lahir dari api ini. Nah,
Kisah ini membawa kita ke hari ini. Karena warisan geologis dan budayanya yang luar biasa tak ternilai, Kaldera Toba sekarang diakui sebagai Geopark Global UNESCO. Sebuah pengakuan dari seluruh dunia untuk tempat di mana api dan air bertemu untuk menciptakan keajaiban. Jadi, setiap kali kita mengagumi ketenangan Danau Toba, kita diingatkan lagi kalau banyak keindahan di dunia ini lahir dari peristiwa yang super dahsyat. Ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira keajaiban alam lain di sekitar kita, apalagi ya yang menyembunyikan masa lalu yang sama epik dan kerasnya.